Una kamang inang hulako kami ala sedang berlaku do PPKM alani tapatuhima prokes protokol kesehatan dan jaga jarak. Mahita saluhutna tabuat ma inganat tabi huhut taingot ma protokol kesehatan tajaga jarak.
Ya, adorakso tamulai martangi yang mahita di bagasan rohat tabi saat teduh. Amin. Adongko tak perbanyak acara, tapi hutihu macarai, mardalan ma secara otomatis. Marede mahita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hamuna akadongan ojahani lasni rohatta sian hatani tuhatta dina paborhatton anak doho buruni huriai hita anak dohot buruta. Demikian juga kepada saudara Tito Suluh Situmorang dan Nesia Apriani Boru Siregar. Firman Tuhan memberangkatkan saudara berdua di dalam menerima pemberkatan pernikahan kalian hari ini di bait suci ini. Saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Didok songonon. Onma patiku. Naing ma masih haholonga kamu. Songon au nama kaholongi hamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian tertulis di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada upasa orang Batak, pantun orang Batak yang mengatakan baris-baris ni gajah di rura pangaloan molo marsuru raja daedo sooluan ai molo niuluan dapotan pangomoan molo dang niuluan dapotan hamagoan. Artinya kira-kira begini Tito, apabila raja atau pemimpin yang menyuruh atau memerintah harus dilaksanakan. Bila dilaksanakan mendapat keberuntungan, tetapi bila tidak dilaksanakan akan mendapat kerugian atau hukuman. Itulah yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kalau pimpinan atau raja dunia ini memerintah, menyuruh, harus kita laksanakan. Bagaimanakah kalau raja di atas raja itu, pemimpin di atas pemimpin itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh, memerintahkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada hari ini kita pasti bersukacita atas pernikahan kedua mempelai yang ada di depan kita ini. Puji Tuhan,
dan selamat kepada Tito dan Nesia yang mengambil keputusan menyatukan hati untuk memulai hidup baru melalui pemberkatan perkawinan saudara berdua hari ini. Perkawinan memang sungguh-sungguh merupakan saat yang sangat membahagiakan. Karena apa? Pertama, dengan perkawinan kita memasuki fase kehidupan yang baru, yaitu fase kedua dari 3 fase kehidupan. Ketiga fase kehidupan itu yaitu lahir, kawin, dan meninggal. Fase kedua ini merupakan fase kehidupan bersama, hidup berpasangan dan meneruskan generasi. Karena itulah perkawinan disebut memasuki kehidupan baru, hidup yang tidak sendiri lagi, melainkan hidup berpasangan bersama dengan pasangan. Itu yang pertama, membuat kebahagiaan itu. Yang kedua, dengan memasuki perkawinan, setiap pasangan memasuki kepenuhan hidupnya. Karena setiap perkawinan selalu mengingatkan kita pada peristiwa Taman Eden. Waktu itu Tuhan Allah menidurkan dengan nyenyak Adam dan mengambil tulang rusuknya serta membentuk seorang perempuan yang bernama Hawa dari tulang rusuk itu. Kemudian Tuhan Allah mempertemukan Adam dan Hawa dalam sebuah perkawinan. Dan perkawinan mereka itu pengantin perempuan bersatu dengan asalnya, yaitu pengantin laki-laki. Dan pengantin laki-laki juga menemukan kembali tulang rusuknya. Mereka menjadi sedaging. Itulah yang harus tetap diingat oleh setiap pasangan orang Kristen, bahwa perkawinan itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang menyatukan setiap pasangan dan mengikatnya dengan kasih-Nya. Dengan perkawinan ini, saudara berdua, Tito dan Nesia, menjadi sedaging. Kesatuan ini adalah kesatuan total yang bukan hanya diikat oleh hukum adat atau negara. Banyak orang membentuk keluarga rumah tangga baru, biarpun dia orang Batak, tetapi menyusul kemudian nanti pesta adatnya.
Karena apa? Karena Tuhan mempersatukan, Tuhan mengikat. Berarti perkawinan mereka itu sah di hadapan Tuhan. Hanya nomor 2, nomor 3 yang lain tadi, mereka telah menjadi sedaging. Sedaging artinya bahwa segenap diri suami adalah menjadi milik istrinya. Milikmu, Nesia. Ya, Tito. Bukan hanya ketampanan si Tito, milikmu, Nesia. Bukan hanya kebaikannya saja. Kamis malam kita konseling di sini. Memang Tito ini orang baik. Di samping tampan. Bukan hanya ketampanannya, kebaikannya saja milikmu, Nesia. Tetapi juga pasti ada kelemahannya, kekurangannya, dan mungkin di suatu saat ada muncul kenakalannya dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah milikmu. Dan Tito, segenap diri istrimu menjadi milikmu juga. Bukan hanya kecantikan si Boru Regarini yang biasa saya panggil Borek. Bukan hanya kelembutannya, dia orang lembut. Ulangi dulu, sama-sama menatap dulu, melihat dulu. Bukan hanya keindahan senyum si Borek ini, Tito, tetapi juga kelemahannya, kekurangannya, mungkin di suatu saat cerewetnya, dan lain sebagainya adalah milikmu. Itulah arti sedaging yang sebenarnya. Karena itu, setiap suami harus menyadari bahwa dia ada sebagai suami adalah untuk istrinya. Menjadi seorang istri adalah untuk suaminya. Suami bukan hanya memikirkan yang baik bagi dirinya sendiri, tetapi terutama memikirkan segala hal yang menggembirakan atau membahagiakan istrinya. Demikian sebaliknya. Tito, Nesia, jangan lupa, kasih adalah dasar dan pengikat yang terbaik, yang paling kokoh dalam rumah tangga. Sumbernya hanya satu, yaitu kasih Kristus. Inilah perintahku, kata Yesus kepada para pengikutnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Cinta kasih Yesus itu nyata, bukan basa-basi, bukan hanya di mulut, tetapi cinta kasih Yesus nampak melalui perbuatan, yaitu dia rela mengorbankan dirinya sampai ke kayu salib demi menyelamatkan
dan membahagiakan kita umat manusia. Demikianlah kita, termasuk mencintai pasangan, harus mau mengorbankan perasaan, mengorbankan waktu, mengorbankan kesenangan pribadi, hobi dan kebiasaan demi kebahagiaan pasangan. Dan kasih itulah mengikat saudara berdua, suami istri. Karena dasar dan ikatan kasih dari Yesus Kristus, saudara berdua, Tito dan Nesia, pasti mampu melewati segala kesulitan dengan selamat dan bahagia. Ada upasa orang Batak, lubuk ni si gura-gura halomoan ni parhonong, godang do hukup jalamago na humurang molo adong roha holong. Boleh ditanya Tito nanti sama orang tua apa artinya itu. Apa artinya upasa amang pendeta itu? Ada lubuk-lubuknya bilang ya. Supaya dapat kalian nikmati kebahagiaan itu. Setiap keluarga pasti mengharapkan, mencita-citakan kebahagiaan. Tetapi ingat, itu tidak secara otomatis akan tercapai, akan terwujud bila hanya kata-kata tanpa perbuatan dan pengorbanan, atau bila hanya satu pihak saja yang berusaha. Ibarat orang yang bertepuk sebelah tanganlah itu. Tidak baik dan juga tidak lengkap. Jadi intinya adalah kebersamaan, sehati, sepikir, sama-sama bekerja untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena itu, saudara berdua, Tito dan Nesia, berangkatlah menuju kebahagiaan. Jalankan perahu rumah tanggamu dengan cinta kasih yang bersumber dari kasih Yesus Kristus. Untuk itulah saudara berdua mau bersatu dalam rumah tangga saudara ini. Belajarlah dari Yesus Kristus tentang mengasihi. Kamu berdua, Tito Nesia, pasti bisa dan pasti akan tiba pada kebahagiaan. Jadilah rumah tangga yang mengharumkan nama Allah. Selamat dan sukses. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kalian. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Sabtu 21 Agustus tahun ini, kami Tuhan perbolehkan bersekutu dengan Tuhan, menghantarkan anakmu Tito Suluh dan Nesia Apriani Boru Siregar untuk
menerima berkat perkawinan mereka dari Tuhan saat ini dan di bait suci-Mu ini. Tolong kami Tuhan, dan dengarlah permohonan kami. Tuhanlah yang memberkati perkawinan keluarga yang baru Tito Suluh Situmorang dan Nesia Apriani Boru Siregar di sini. Dan ke depan ini juga Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Ingatkan mereka Tuhan, agar rumah tangga mereka didasarkan dan diikat oleh kasih Tuhan. Demikian juga rencana kami setelah ibadah kami di sini, kiranya Tuhan juga turut campur tangan atasnya. Ampunkan kami Tuhan atas segala kesalahan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan ke depan ini lagi. Inilah doa permohonan kami, harapan dan kerinduan kami yang kami mohonkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mare Demahita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, dia berbuat jinah. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena jinah,
dia berbuat jinah juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Setelah saudara mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen, sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Tito Suluh Situmorang. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Nesia Apriani Siregar menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Nesia Apriani Boru Siregar yang telah dipilih saudara Tito Suluh Situmorang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Tito Suluh Situmorang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu
dan berbuat dengan segala kekuatanmu. Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya memintakan saudara berdua berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Selamat ya. Toh? Oke. Hadap tangga 1. Tangga 1. Ya. Tatur sema binasahat matu parhaladu lau pasahaton cendramata kenang-kenangan tu nasida rap jongjong mahamu. Dang po sido. Majelis atau parhalado, kami mohon berdiri di tempat kita masing-masing. Saudara Tito Suluh Situmorang dan juga Nesia Apriani Siregar. Kami atas nama Parhalado HKBP Pasar Rebo mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru sebagai suami istri. HKBP Pasar Rebo tidak memberikan uang kepada kalian, tapi HKBP Pasar Rebo memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab dan Kidung Jemaat. Kami mohon dibacalah buku ini, jangan utuh seperti nggak pernah dibaca nih. Kalian bacalah ya, terutama sebelum kalian tidur. Ya, jadikanlah firman Tuhan ini
dan nyanyian ini sebagai jalan dan pandangan hidup kalian di dalam mengarungi keluarga yang baru. Tadi Amang sudah memberikan nats firman Tuhan kepada kalian. Perintah Allah supaya kalian itu saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kalian. Jadikanlah firman Tuhan ini menjadi jalan hidup dan pandangan hidup dalam keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ungkapan kasih Kita duduk. pengantin kepada orang tua diiringi dengan musik lagu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, silakan duduk kembali, mengambil tempat masing-masing. Marede mahita, huhuta pasahat mapeliata, sian pudi maparjolo, dipandu situata, parpudi pianon, na dijolo on hudul pasahat pilihan atehe dipandu situata ma parjulu na siapu di manon alani prokesodo mabain marede mahita. Martua dengan akan asa bagas, nama doa ke Tuhan Yesus, nama
Kita sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Acara ibadah pemberkatan telah selesai, tetapi masih ada cara kita, hudul mahita. Na parjolo leo kamu jolo tiki tu hamina tulu ate satokin asa marpoto jo hame ai takas doho sukun marpoto do hita na tulu noniku tiki konseling bahyadi amangin na romamu. Dilanjutkan dengan perhalado dan calon sintua. Perhalado dan calon sintua. Inang pendeta Boru Siregar. Nah, halongan yang pendeta Manalu. Isapeng ni por record daw, sama-sama por reki kamu.
Dilanjutkan dengan keluarga. Jadi kalianlah yang mengatur keluarga pihak perempuan duluan atau pihak laki-laki, terserah sama kalian. Kalian yang mengatur. Nah, si Regarho mengatur nah. Jadi yang pertama kata sambutan, sorry. Kami berikan kesempatan kepada keluarga para anak duluan, pihak keluarga para anak untuk menyampaikan sepatah kata untuk mengucapkan terima kasih. Tempat dan waktu kami persilakan. Keluarga para anak dari pihak laki-laki, kata sambutan. Hah? Oh, jadi karena situasi ya teh. Oh nggak apa-apa kalau memang udah. Silakan. Iya.